Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita. Saya di sini dokter yang akan membantu ibu untuk menjahit luka ibu. Di sini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman ya Bu ya, karena prosesnya nanti akan sedikit nyeri ya untuk penjahitan lukanya. Namun nanti saya akan memberikan anestesi pada ibu atau mati rasa. Jadi di sini apakah ibu bersedia Bu untuk saya jahit lukanya? Bersedia. Baik Bu, silahkan ke bed dulu ya Bu ya. Saya akan menyiapkan alat dan bahan. Ya, yang pertama kita menyiapkan dulu alat dan bahannya, dipisahkan antara yang non steril dan yang steril. Nah, yang non steril di sini ada korentang, kemudian ada anestesi baik obatnya maupun spatnya, kemudian handscoon baik yang non steril maupun yang steril, kemudian NaCl untuk mencuci luka ini, dan povidone iodine untuk desinfeksi, kemudian kasa steril, kemudian ada benang, ada jarum, kemudian plester dan juga tule. Ini plasternya di sini ya, dan juga tule di sini. Kemudian untuk yang steril di sini ada needle holder, kemudian pinset anatomis, pinset chirurgis, kemudian gunting, klem bengkok mungkin jika diperlukan. Kemudian ada gunting menantu tadi ya. Untuk duct clamp saya tidak ada, jadi pakai lubang steril aja. Kemudian ada handuk steril, kemudian ada bengkok di sini, kemudian ada cucing untuk NaCl fisiologis dan juga povidone iodine. Kemudian pakai dulu handscoon yang non steril untuk menyiapkan alat-alat dan bahannya. Setelah itu menyiapkan anestesi, yaitu ini anggap saja ini yang non steril ya, dibuka dulu bungkusnya, kemudian diletakkan di yang steril, kemudian membuka ampul diletakkan di area yang non steril. Kemudian setelah itu menyiapkan dressing penutup. Ini anggap saja ini adalah sofratul ya, sofratul sudah digunting, ditaruh di area yang steril. Kemudian setelah dressing penutup, buka handscoon yang steril, ambil ini anggap saja korentang, kemudian ambil menggunakan korentang, letakkan di area yang steril, kemudian dibuang. Setelah itu benang, ambil benang, menggunakan korentang, kemudian ambil jarum, tempatkan di area yang steril. Kemudian kasa disiapkan untuk mencuci luka dan juga untuk penutup luka. Kemudian tuangkan povidone iodine, dicuci yang steril, dan NS dicuci yang steril. Kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan, buka handscoon yang non steril tadi, lakukan cuci tangan 7 langkah. Kemudian pakai handuk yang steril untuk mengeringkan. Setelah cuci tangan 7 langkah dan dikeringkan, lalu kita memakai handscoon yang steril. Pakai handscoon yang steril, kemudian dengan klem yang steril melakukan cuci luka terlebih dahulu menggunakan NS. Dicuci lukanya terlebih dahulu, kemudian melakukan disinfeksi luka dengan povidone iodine dengan arah sentrifugal. Sudah selesai, dibuang di bengkok. Setelah dilakukan desinfeksi dengan antiseptik povidone iodine, kemudian ditutup dengan menggunakan duct lubang untuk mempersempit area yang akan dijahit. Kemudian melakukan anestesi. Ini anggap saja spatnya udah terisi oleh obat anestesi, kemudian anestesi di
sepanjang tepi luka dengan cara infiltrasi, yaitu dimasukkan kemudian ditarik dan didorong tuasnya agar obatnya masuk. Nah, ini dilakukan dibalik lagi dengan cara yang sama, kemudian dilakukan di sepanjang tepi luka. Nah, seperti itu, anggap saja sudah selesai. Kemudian melakukan tes apakah obat anestesinya sudah masuk atau tidak. Jadi tunggu 5-10 menit, kemudian dites dengan gini kan, bagaimana Bu, sakit atau tidak, ini terasa sakit atau tidak? Gak terasa ya, baik. Kalau sudah nggak terasa berarti anestesinya sudah benar, sudah masuk. Yang pertama kali dilakukan adalah needle holder. Ini jarumnya dikaitkan di needle holder di sepertiga belakang, 2/3 depan seperti ini, kemudian dirapatkan. Setelah itu memasukkan benangnya, kemudian mengaitkan benangnya di jarum dengan cara menahannya, kemudian diputar, masukkan ya seperti ini, kemudian digunting seperlunya. Setelah itu memegang si jarum dan klem needle holder ini di sebelah tangan kanan, tepatnya jari ketiga dan keempat yang ini ya, yang jari kedua ini untuk memperkuat, sedangkan tangan sebelah kiri memegang pinset chirurgis seperti memegang pen. Ini ya, kurang lebih 1 cm dari tepi luka itu dimasukkan pinset, dimasukkan ya ininya, apa namanya, jarumnya ditahan dengan pinset chirurgis ini, seperti ini dimasukkan, kemudian agar 90 derajat ya, agar lukanya ini tidak eversi. Menggunakan klem ditarik sampai pada ujung lukanya, kemudian melakukan simpul dari luar terlebih dahulu, kemudian simpulnya di salah satu sisi, kemudian dari dalam sebanyak 2-3 kali sesuai kebutuhan. Seperti ini. Kemudian dipotong. Setelah selesai dibuang cuka sterilnya, kemudian melakukan pencucian luka lagi menggunakan NaCl fisiologis pada seluruh luka yang sudah dijahit. Setelah itu dikeringkan menggunakan kasa yang kering, luka yang tadi dicuci, keringkan. Setelah itu menempelkan
diberi sofratul atau antibiotik untuk lukanya. Kemudian menempelkan antibiotik di seluruh luka seperti ini. Setelah itu ditutup dengan kasa, lalu direkatkan dengan plaster. Ya, selesai. Kemudian setelah itu melepas handscoon, lakukan cuci tangan 7 langkah, membersihkan alat-alat. Ya, ini anggap saja sudah bersih ya. Kemudian KIE pasien. Ya Ibu, jadi di sini lukanya sudah saya jahit dan saya tutup dengan perban gitu ya Bu ya. Nanti kalau misal 5-7 harian lagi itu bisa kontrol lagi untuk angka jahitan seperti itu ya Bu ya. Jadi semoga Ibu cepat sembuh. Saya di sini hanya membantu untuk memperbaiki luka Ibu, dan kesembuhan sepenuhnya berada di tangan Allah ya Bu ya. Terima kasih Bu, semoga cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.